Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Bank Lembaga Keuangan lainnya. Uh, Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Angel Binu, NIM 18 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anjak piutang. Pengertian perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 atau garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Nah, dengan demikian jelas perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan atau pengambilan piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis. Jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang berikutnya itu ada kegiatan anjak piutang, di mana kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain. Yang pertama, pengambilan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit sesuatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan dalam praktiknya. Keuntungan yang diperoleh dari biaya yang dibebankan kepada para nasabahnya terdiri dari yang pertama jasa penagihan, itu biaya yang disebabkan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. Kemudian besarnya fee yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan. Yang kedua, biaya administrasi itu adalah biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat bersama. Nah, yang berikut itu ada pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan, di mana ada pun pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah yang pertama kredit atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambililah dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang kepada kreditur klien. Untuk lebih jelasnya, transaksi yang terjadi antara tiga pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Yang pertama, kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada
debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Yang ketiga, debitur membayar pada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Kemudian, fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditor atau kliennya. Dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. Disclose yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua, undisclosed merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Yang kedua, berdasarkan tanggung jawab. Yang pertama itu without course. Dalam hal ini, apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua, without recourse. Dalam hal ini, fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Berdasarkan pelanggan. Yang pertama itu full service factoring, yang kedua resource factoring, yang ketiga bulk factoring, dan yang keempat maturity factoring, yang kelima invoice discounting, yang keenam undisclosed factoring, dan yang terakhir advance payment. Berdasarkan wilayah, yang pertama, domestic factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Yang kedua, international factoring merupakan kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor dan impor. Adapun jasa-jasa pembiayaan yang diberikan, di mana ada jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembiayaan yang dalam hal ini jasa pembiayaan perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan without cost atau dengan without resource. Dalam hal ini besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dalam penyerahan bukti-bukti penjualannya. Yang kedua, jasa non pembiayaan. Dalam jasa non pembiayaan kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa, pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi yang pertama, analisis kelayakan suatu kredit, yang kedua, melakukan administrasi kredit, yang ketiga, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan yang terakhir, perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Adapun keuntungan anjak piutang, di mana keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, yang pertama itu bagi perusahaan anjak piutang itu ada tiga. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, yang pertama itu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, bagi kreditur atau klien, yang pertama, mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang terakhir, memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang. Kreditur dapat berkonsentrasi